Aibtu FN ditetapkan jadi tersangka penganiayaan debt collector yang ingin tarik mobilnya, polisi ungkap asal-usul mobil. Aibtu FN yang dilaporkan oleh istri debt collector atas kasus penganiayaan di salah satu area parkir mal di Palembang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi ini disampaikan Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Sunarto, Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Laporan oleh pihak debt collector dengan terlapor FN atas dugaan penganiayaan terhadap korban Dedi Zuheriansyah sesuai laporan LPB 321-3/2024 SPKT Polda Sumsel, tanggal 23 Maret tahun 2024, pelapor Dira Oktasari tentang penganiayaan berat pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Terkait penanganan perkaranya, ditegaskan bahwa penyidik Ditreskrimum dan Propam Polda Sumsel berkomitmen dalam menangani perkaranya dan penyidik bertindak secara profesional dan proporsional. Bahwa kedua pihak telah saling melapor dan kedua perkara ditangani secara profesional oleh penyidik Ditreskrimum Polda Sumsel. Diketahui juga, dua debt collector yang terlibat perselisihan dengan Aibtu FN telah ditetapkan sebagai tersangka, Kamis tanggal 25 April tahun 2024 kemarin. Berdasar hasil pemeriksaan tentang kepemilikan kendaraan yang dikuasai oleh FN, dibeli dari seorang yang bernama Edward alias Edo yang masih dalam pencarian penyidik. Dalam hal ini FN bukan merupakan debitur dan tidak memiliki hubungan hukum dengan kreditur. Sehingga anggapan sebelumnya kalau mobil yang dikuasai Aibtu FN itu adalah miliknya terbantahkan. Informasi yang dihimpun, pemilik asli kendaraan hendak membayar tunggakan mobil tersebut namun ditolak oleh leasing. Sunarto menambahkan, penyidik Jatanras Polda Sumsel akan meminta keterangan dari pihak leasing juga. Diketahui mobil Avanza putih yang dikuasai Aibtu FN langsung diamankan dan dibawa ke Polda Sumsel. Adapun plat nopol yang digunakan adalah palsu. Kuasa hukum Aibtu FN Rizal Syamsul SHMH mengatakan, mobil Avanza tersebut sudah 4 tahun digunakan oleh Aibtu FN dan istri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.